Halo teman, selamat pagi, berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke teman, pada pagi ini kita akan membahas kembali tentang sebuah garapan dan juga tentunya tentang updatean terbaru dari... Oke, kita akan bahas kembali tentang garapan dari unit teman ya, yang mana di sini ada tertera tentang token bernama FC atau Freedom Coin. Oke, tentunya di sini teman-teman pastinya sudah mengerjakan dari mining yang ada dalam aplikasinya, dan semasa ini adalah masa yang namanya alpha testing yang nantinya akan direset kembali untuk datanya, informasinya. Dan sementara itu kita sampaikan dulu tentang aplikasi, kita bahas dulu tentang updatean terbarunya yang ada di X-nya. Oke, di sini di dalam X-nya ada informasi-informasi terbaru yang diupdate oleh Units namanya tentang adanya yang namanya ini namanya tentang adanya informasi 7 jam yang lalu dan 1 hari yang lalu dan juga 2 hari yang lalu. Nah, di sini kita baca dulu dari yang 1 hari yang lalu teman ya. Nah, kita coba baca dulu apa informasi-informasi terupdate-nya biar kita tidak ketinggalan. Mungkin Anda sedang mencari rekan pendiri, mungkin seseorang untuk belajar bersama, mungkin hanya seseorang yang memiliki DNA, apapun itu, orang yang tepat berada lebih dekat dari yang Anda kira. Bagaimana pengalaman Anda dengan unit network Alpha sejauh ini? Nah, kita coba baca. Ya, why cannot login to my phone? Ini pengalamannya tentang Alpha testing sebetulnya, katanya tidak bisa login, tetapi di komputer bisa, di telepon tidak bisa, tapi di komputer bisa. Nah, apa masalahnya, ya? Nah, di sini coba kita baca di sini lagi teman ya. Why I cannot verifikasi login to my account. Nah, kenapa katanya tidak bisa login menggunakan robot. Nah, apa I'm not robot nih, kenapa tidak bisa? Oke, di sini juga apa ya? Nah, di sini ada juga I just looking to be fed for all the time and import spend according FD point. Nah, coba kita baca teman ya, apa ini maksudnya. Saya hanya ingin bayar atas semua waktu dan usaha yang saya curahkan, bukan poin FD. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya ingin bertemu dengan para pengembang unit. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka. Nah, ini kemenangannya. Ini ada lagi no new per ya. Nah, tidak ada sesuatu yang baru gitu atau gimana. Kita baca aja langsung teman ya. Ini kan komenan dari beberapa audiens. Di sini juga ada informasi tentang informasi terbarunya. Yang mana di sini 7 jam yang lalu ada disematkan di sini atau diselipkan atau di attachment tentang dokumen unit. Mungkin ini adalah semacam white papernya dari unit yang patut kita baca kembali. Nah, nanti kita akan coba bahas tuntas ya, atau kita coba kulik-kulik dari detailnya dokumen unit. Nah, sini lapisan sosial yang kuat membutuhkan fondasi yang kuat. Lapisan blockchain memastikan nilai diakui, didistribusikan secara adil, dan dibangun dari waktu ke waktu, sehingga setiap orang memiliki kesempatan nyata untuk meraih kebebasan finansial. Nah, WTGE WTGE was the way forward at command of UN. Nah, kita coba baca langsung teman ya yang dokumen di sini. Kita coba baca langsung, kita klik seperti ini. Nah, di sini ada sistem arsitektur. Nah, jadi kita sekarang membaca yang namanya sistem arsitektur. Nah, di sini kita coba baca di sini ya. Nah, ada semacam ini dari white papernya Unix. Ada apa itu Unix, Unix introduction, Unix economic. Nah, kita coba baca dulu dari ini ada FD point rule dan sebagainya ada di sini teman ya. Kita baca aja dulu yang pertama ini. Nah, dari sistem arsitekturnya dari unit. Oke, kita coba terjemahkan terlebih dahulu teman ya. Apa bisa diterjemahkan? Nah, ini bisa terjemahkan teman ya. Kita terjemahkan aja langsung seperti ini. Pada kenyataannya, ekonomi dan masyarakat selalu berkembang secara paralel. Ekonomi hanya dapat tumbuh ketika masyarakat dan hubungan antar manusia berkembang dan sebaliknya. Oleh karena itu, unit network dibangun di atas arsitektur dua lapisan, yang terdiri dari lapisan ekonomi, lapisan blockchain, dan lapisan sosial, yang menghubungkan kedua dimensi ini secara erat. Lapisan ekonomi atau lapisan blockchain mengimplementasikan mekanisme untuk mengenali dan mendistribusikan nilai berdasarkan interaksi sosial di dunia nyata, di mana Freedom Coin atau FC berfungsi sebagai unit pengenalan dan distribusi. Nah, jadi benar-benar FC itu dipakai sebagai unit pengenalan dan distribusi, teman. Nah, lapisan sosial menggunakan algoritma pencocokan cerdas yang mirip dengan aplikasi kencan modern. Nah, mirip dengan aplikasi kencan modern.
benar-benar teman ya, kemarin saya juga sempat membaca audien di dalam YouTube saya, itu katanya memang benar aplikasi dari FC atau Freedom Coin atau unit yang terbarunya di Play Store tersebut mirip dengan aplikasi Kencan teman-teman ya. Nah, apakah setara dengan micet? Saya juga kurang tahu teman-teman ya. Nah, karena di sini terlihat dia di dalam white papernya dia atau di dalam pembahasan unit itu sudah tertera tentang lapisan sosial yang mirip katanya dengan aplikasi Kencan modern. Nah, tetapi diperluas untuk mendukung berbagai jenis koneksi. Nah, diperluas untuk berhubung ke koneksi. Nah, jadi untuk koneksinya ini semakin diperluas, inilah nilai plusnya dari aplikasi unit terbaru ini teman ya. Nah, keunikan Units Network terletak pada kenyataan bahwa distribusi FC hanya dipicu ketika pertemuan terjadi di luar aplikasi. Nah, distribusi hanya terjadi ketika terjadi pertemuan di luar aplikasi yang diverifikasi melalui teknologi geolokasi. Nah, berarti kan sama ya, mirip-mirip dengan aplikasi Kencan lah memang teman ya. Jadi diberhubungkan nanti meetingnya di mana, bertemu dengan siapa, janjian, ketemuan mungkin itu teman ya. Sehingga memastikan bahwa hanya tindakan nyata yang diberi imbalan berupa FC. Nah, apakah nanti bisa mengirim kuitnya antar teman? Kalau sudah memiliki deal, nanti akan diberikan berupa Freedom Coin. Nah, mungkin gitu teman ya. Nah, coba kita baca nih, menarik juga teman ya. Sebelumnya ini berikutnya arsitektur dan jaring sosial. Kita coba baca langsung berikutnya. Nah, di sini kita coba terjemahkan kembali. Oke, penasaran juga teman ya tentang aplikasi Kencan. Nah, katanya seperti itu. Langsung ini teman ya, langsung ada di dalam aplikasinya. Nah, arsitektur jaring sosial Unit Network dirancang untuk memfasilitasi pertemuan bermakna yang mengarah pada distribusi FC melalui proses tiga langkah, geser, cocokkan, dan bertemu. Ya, benar-benar teman-teman ya. Jadi di sini merupakan aplikasi mirip aplikasi Kencan jadinya teman. Nah, geser, pengguna mengisi profil lain berdasarkan kriteria seperti lokasi geografis, minat yang sama, atau tujuan membangun jaringan. Proses ini mirip dengan aplikasi Kencan modern, menyediakan cara cepat dan intuitif bagi pengguna yang menyatakan minat. Kecocokan tercipta ketika dua pengguna saling menyatakan minat atau persetujuan ganda. Ini menghilangkan ketidakseimbangan dan menciptakan dasar untuk komunikasi. Hanya ketika ada kecocokan, kedua pihak dapat mengirim pesan dan mengatur pertemuan. Nah, jadi kalau kalian kan ada di aplikasinya kemarin teman ya, ada join, ada meeting. Nah, kalau kalian menerima meetingnya, kalian di-accept, kalian melakukan pembicaraan. Oke. Bertemu, langkah yang menentukan adalah pertemuan di dunia nyata. Disinilah aktivitas dalam aplikasi diubah menjadi koneksi nyata dan FC didistribusikan. Ketika pertemuan diverifikasi melalui sistem lokasi independen pihak ketiga, kedua pengguna akan menerima FC seperti yang dijelaskan di bagian 5 dan boost seperti yang dijelaskan di bagian 4.2. Aset dengan nilai nyata yang dapat terakumulasi seiring waktu. Arsitektur ini menghilangkan pola gelap yang ditemukan di platform tradisional. Nah, pola gelap, tidak ada notifikasi provokatif yang menguji FOMO atau algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan waktu yang dihabiskan di aplikasi. Sebaliknya, platform ini dirancang untuk mendorong pengguna keluar dari aplikasi dan masuk ke pertemuan dunia nyata di mana distribusi FC diaktifkan. Wow. Kita baca lagi teman-teman, lagi sekali teman-teman ya, kita baca lagi sekali. Ini sepertinya ya aplikasi Kencan yang real teman-teman ya. Nah, pertemuan dan lokasi fitur Meet adalah mekanisme inti dari Unit Network. Nah, fitur inti dari Unit Network. Nah, ketika dua pengguna mengatur pertemuan di luar aplikasi, keduanya perlu mengkonfirmasi bahwa pertemuan telah terjadi. Konfirmasi ini dilakukan melalui sistem verifikasi geolokasi yang disediakan oleh mitra pihak ketiga. Proses verifikasi ini sederhana namun efektif. Ketika dua orang bertemu, salah satu dari mereka membuat kode QR dari aplikasi. Yang lain meminta kode ini dan sistem memverifikasi bahwa keduanya berada di lokasi geografis yang sama. Jika verifikasi berhasil, pertemuan tersebut direkam
Konsekuensinya adalah pengguna didistribusikan lebih merata di dalam ekonomi jaringan Unix. Nah, MERS ini memiliki beberapa tujuan utama: mencegah kecurangan dan memastikan distribusi FC yang tepat. Wow, jadi kita harus bertemu teman-teman ya untuk mendapatkan distribusinya. Dan tidak mungkin dua orang memasukkan pertemuan jika mereka sebenarnya tidak berada di lokasi yang sama pada waktu yang sama. Hal ini memastikan bahwa FC hanya diberikan untuk pertemuan yang sah. Ini yang perlu garis bawahi teman ya. Jadi ini perlu kalian perhatikan. FC ini akan didistribusikan jika pertemuan yang sah, bukan untuk tindakan virtual. Nah, jadi kalau sudah FC ini dibagikan bila terjadi pertemuan teman ya. Nah, ini nggak tahu nanti apakah kita harus melakukan pertemuan dengan orang baru didistribusikan ke kita, apakah langsung bisa dicairkan, ini pertanyaan juga. Nah, kalau dari sini sih harus bertemu teman ya, satu orang satu tempat, dua orang satu tempat teman ya, bertemulah. Menciptakan data dengan keandalan tinggi. Setiap pertemuan yang distribusi menjadi titik data dengan keandalan tinggi tentang jaringan sosial dan pengguna yang sebenarnya. Hal ini memiliki nilai jangka panjang untuk meningkatkan rekomendasi koneksi dan mengembangkan produk berdasarkan perilaku jaringan yang berharga. Menciptakan landasan transparansi ekonomi karena pertemuan distribusi secara independen. Semua distribusi FC berbasis MIT memiliki kredibilitas tinggi. Pengguna tahu bahwa FC mereka didistribusikan melalui pertemuan dengan orang sungguhan, bukan dengan menghabiskan waktu menggunakan aplikasi atau terlibat dalam interaksi virtual. Hasilnya adalah terciptanya ekonomi yang terdesentralisasi, terbuka, dan berkelanjutan. Nah, kalau kalian cek pada bagian aplikasinya, memang benar kalau kita lihat di sini aja ada seperti chat. Nah, di sini kan ada chat. Nah, di sini ada chat, ada meet. Nah, di sini ada meet, ini harus ada pertemuan, teman ya. Harus ada pertemuan, harus ada join meeting atau melakukan pertemuan, teman ya. Nah, kalau misalnya kalian searching seperti ini, kalian misalnya klik like, misalnya seperti ini, dan kalian bisa melakukan pertemuan nantinya, teman ya. Nah, coba kita klik dulu. Nah, seandainya yang kemarin itu kan ada melakukan pertemuan, ya intinya kita melakukan meeting, teman ya. Harus melakukan meeting kepada lawan kita. Nah, kalau misalnya kalian discover now, ini kan harus membayar, teman ya, untuk melakukan pertemuannya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini teman, kita harus melakukan meeting pada teman kita, yang mana kalau sudah melakukan meeting, nah misalnya meet seperti ini, contoh meet misalnya seperti ini, baru kita bisa dikirimkan yang namanya FC. Nah, FC tersebut kita harus bertemu satu tempat karena dideteksi melalui geolokasi teman ya. Nah, jadi mirip aplikasi Kencan banget lah kalau bisa dibilang. Oke, begitu teman-teman ya untuk kesempatan pada kali ini tentang penjelasan dari unit, di mana aplikasi ini sudah merujuk pada aplikasi mirip aplikasi Kencan modern, yang mana FC akan diaplikasikan bila mana kita sudah bertemu. Oke, bagaimana menurut kalian tentang aplikasi ini? Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa dan bye-bye. Langsung saja kawan, klik subscribe Yan Iman #8a.